Oh, silakan yang mau ngaji masuk ke ruangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faqad qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati saya dan anda sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali atas takdir Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk kembali berkumpul bermajlis ilmu, membahas apa-apa yang penting buat dunia dan akhirat kita, dari sebuah akidah, keyakinan maupun amaliyah. Karena sungguh hakikatnya kehidupan kita di muka bumi ini dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang hakiki di akhirat. Sungguh kehidupan kita yang serba gemerlap, serba banyak kelalaian, dan satu sisi banyak orang-orang yang juga istiqomah dalam ibadah. Hakikatnya dalam rangka mempersiapkan diri menuju kehidupan yang hakiki, itu akhirat, diawali dengan kematian kita di muka bumi ini. Karena yang kematian yang sering kita saksikan adalah bukti bahwa akhirat itu ada, pasti. Meskipun mungkin banyak orang-orang yang menafikannya, banyak orang-orang yang meragukannya, tapi kematian setiap saat itu kepastian akhirat. Kematian makhluk-makhluk Allah, terutama manusia, di setiap saat, baik telinga kita yang mendengar atau menyaksikan langsung, ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu ada dan kehidupan di alam kubur itu ada, dan nas-nas Al-Quran, wahyu Allah yang menjelaskan adanya alam akhirat di awal dari alam kubur itu hak. Dan hakikatnya kematian juga sebagai nasihat buat kita untuk serius beramal, meskipun banyak orang yang lalai.
kematian yang kita saksikan dengan mata kita atau yang kita mendengarnya dengan telinga kita, hakikatnya sebagai motivasi untuk beramal segera, untuk beramal segera dengan tidak menunda-nundanya. Karena sungguh setiap saat adalah kesempatan beramal, setiap saat kesempatan beramal, dan kesempatan itu ketika terus berjalan maka tidak bisa diputar mundur. Anda yang mungkin atau siapapun yang mungkin tidak menggunakan masa mudanya dalam rangka thalabul ilmi dan sekarang tua baru bisa belajar, Anda tidak akan bisa mengembalikan masa muda Anda kemudian Anda belajar, tidak bisa. Jenengan-jenengan yang sudah umur 40 tahun ke atas baru disadarkan oleh Allah betapa pentingnya ilmu agama dan baru saja sadar, dan Anda menyesal dulu di usia di bawah 30 Anda tidak belajar, maka masa muda yang Anda sesalkan itu tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dikembalikan, tidak bisa. Kemudian Anda belajar, tidak bisa, karena waktu di dunia terus berjalan, terus maju. Makanya lihat orang-orang kafir ketika ajal menghampiri mereka, mereka baru sadar dan pasti sadar bahwa umur kehidupan di dunia kesempatan beramal soleh. Umur atau kehidupannya di dunia adalah kesempatan beramal soleh. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Ketika kematian menghampiri salah seorang dari orang-orang kafir yang mereka tidak beriman, yang tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya hari kiamat, ketika datang kematiannya menghampirinya, maka si kafir tadi mematakan kepada Rabbnya, Rabbirji'un, ya Rabb kembalikan aku, tangguhkan kematianku, panjangkan umurku barang sesaat. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Fima taraktu, yang selama ini telah aku sia-siakan, telah aku tinggalkan kesempatan itu. Tapi apa kata Allah? Allah menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan omong kosong belaka. Artinya permintaan orang kafir untuk dipanjangkan umurnya atau ditangguhkan kematiannya dan mau beramal itu sebuah kebohongan. Kenapa? Karena selama ini Allah berikan umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan akal sehat, Allah berikan akalnya untuk berpikir dalam hal duniawi dan juga yang akhirat. Tapi mereka tidak menggunakannya kecuali dalam urusan dunia saja. Orang kafir sangat cerdas memikirkan urusan dunia, tapi tidak pernah berpikir tentang kehidupannya sebelum dilahirkan. Nah, kayak rata-rata orang kafir mengingkari hari berbangkit dan memang tidak beriman terhadap hari berbangkit. Dengan lantang si kafir mengatakan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Si kafir hendak menantang Allah dengan mengatakan atau memberikan perumpamaan kepada kami, ya, tapi dia tidak bisa atau dia tidak memikirkan asal penciptaannya. Wa nasiya khalqah, lupa dengan asal penciptaannya, tidak memikirkan asal usulnya. Dan dia dengan lantangnya mengatakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang sanggup menghidupkan manusia setelah matinya, siapa yang sanggup menghidupkan manusia setelah menjadi tulang belulang. Kalau seandainya orang kafir menggunakan akalnya untuk memikirkan asal usul penciptaannya, maka tidak akan mungkin berani mengatakan man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Tidak akan mungkin mengatakan siapa yang sanggup menghidupkan setelah matinya manusia menjadi tulang belulang. Kalau memikirkan asal usulnya, tidak akan berani mengatakan demikian. Makanya Allah mengatakan wa nasiya khalqah, lupa dengan asal usulnya. Jawabannya gampang. Siapa yang sanggup menghidupkan manusia setelah matinya? Jawabannya gampang. Qul, bahwasanya apa? Jawabannya yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang sanggup menghidupkan manusia setelah matinya yang telah menciptakan pertama kali. Allahu Rabbul Alamin. Ini kehidupan dunia, seperti ini kehidupan dunia. Ada yang beriman, ada yang kafir. Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min.
Dialah Allah yang telah menciptakan manusia, menciptakan kalian manusia, di antara kalian ada yang kafir, ada yang mukmin. Begitulah kehidupan dunia. Dan berakhir pada kematian. Dan kematian hakikatnya kehinaan sebenarnya. Kematian hakikatnya kehinaan dari Allah, agar dia faham bahwa hakikat kemuliaan hanya milik Allah. Hakikat kemuliaan hanya milik Allah, dari Allah. Maka hakikatnya kematian bagi seorang manusia itu kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak sombong kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi pernah mengatakan, innallaha adzalla bani adam bil maut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abi Hatim, Nabi bersabda, innallaha adzalla bani adam bil maut. Sesungguhnya Allah menghinakan anak Adam, menghinakan manusia bil maut, dengan kematian. Lihat Fir'aun mati gimana? Ditenggelamkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kematian itu sendiri kehinaan dari Allah. Ditambah kematiannya di atas kekufuran, plus kehinaan ditambah kehinaan. Maka Nabi mengatakan, innallaha adzalla bani adam bil maut. Sungguh Allah menghinakan anak Adam dengan kematian di muka bumi ini. Wa ja'ala dunya dara hayatin thumma dara maut. Dan Allah menjadikan bumi ini Allah menjadikan dunia ini tempat kehidupan. Allah menjadikan dunia ini tempat kehidupan dan menjadikan setelahnya tempat kematian. Allah menjadikan bumi ini tempat kehidupan dan tempat kematian. Wa ja'ala al-akhirah, dan Allah menjadikan akhirat, kehidupan setelah kematian. Allah menjadikan wa ja'ala al-akhirah, Allah menjadikan akhirat, kehidupan setelah kematian, dar jaza, tempat menuai balasan, tempat menuai balasan dari sebuah amalan baik atau buruk. Thumma dara baqa, setelah itu Allah jadikan kehidupan akhirat tempat kekekalan, tempat kekekalan. Sebagai mukadimah, sedikit penutup, kita sering melihat orang meninggal dan sering mendengar orang meninggal. Tahukah kita seperti apa bentuk kematian? Nggak pernah lihat kan? Bahkan saya pernah melihat berita di tahun-tahun mungkin 90-an, berita di surat kabar atau di majalah, lupa saya, orang-orang Jepang yang kafir rata-rata, mereka pengen bereksperimen seperti apa bentuk ruh keluar. Akhirnya mereka menjadikan orang yang sakarat dimasukkan ke sebuah tabung, kemudian dalam ruangan tertutup, seperti apa bentuk nyawa atau ruh itu keluar. Dan ketika orang itu mati, dia tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa demikian? Karena kematian di muka bumi tidak bisa dilihat seperti apa bentuknya, tapi menyaksikan orang-orang mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kita melihat kehidupan, iya. Kita melihat kematian, iya. Tapi bagaimana bentuk kematian, tidak bisa. Tapi ingat para jemaah sekalian, kematian yang kita sering mendengarnya, yang sering melihatnya, dan kelak kita pun akan merasakan, Allah akan perlihatkan bentuk kematian di hari kiamat. Allah akan perlihatkan bentuk kematian di hari kiamat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yu'ta bil mauti yaumal qiyamah, akan didatangkan rupa bentuk kematian di hari kiamat. Akan didatangkan, diperlihatkan rupa bentuk kematian di hari kiamat. Kahayati kabshin amlah. Allah serupakan, Allah perlihatkan bentuk kematian di hari kiamat seperti domba yang gemuk. Seperti domba yang gemuk. Bagaimana hakikatnya di hari kiamat, bukan di dunia, tapi menggambarkan, kata Nabi, seperti domba yang gemuk. Dan dalam berita yang disebutkan, kejadian ini setelah
penduduk surga semuanya masuk surga, begitu pula penduduk neraka semuanya telah masuk neraka, nggak ada yang tersisa, semua sudah selesai urusan. Yang mukmin dengan balasan dari Allah mereka masuk surga, yang kafir juga sama masuk neraka, dan tidak ada yang tersisa, semua telah mendapatkan tempat masing-masing. Maka ketika itu Allah memanggil atau dipanggil malaikat yang Allah perintahkan untuk memanggil orang-orang di surga. Setelah diperlihatkan kematian, maka dikatakan kepada mereka, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka kata Nabi SAW, ketika seruan menyeru orang-orang di surga dikatakan ya ahlal jannah fayashra'ibun, maka seluruh ahlu surga mendongak. Artinya apa? Mendongak karena mendengar seruan itu, mendongak. Wa yanzurun, dan mereka melihat seruan tersebut, mereka melihat seruan tersebut. Ketika seluruh ahlu jannah mendengar seruan tersebut dan melihat apa yang hendak diserukan, dikatakan kepada mereka, fayaqul ya ahlan nar hal ta'rifuna hadha, wahai penduduk neraka, tahukah apa? Tahukah kalian apa ini? Tahukah kalian apa ini? Maksudnya penduduk surga, afwan. Wahai penduduk surga, tahukah kalian apa ini? Fayaqulun, maka ahlul jannah berkata atau menjawab, na'am hadzal maut. Kata mereka, iya, itu kematian, ini kematian. Karena sudah diperlihatkan, ini kematian, itu bentuk kematian. Maka dikatakan wa kullukum qad ra'au, maka semua kalian telah melihatnya. Artinya dikatakan kepada ahlul jannah, maka kalian telah melihat. Nah, ini kematian yang diserupakan, yang dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seekor domba yang gemuk. Setelah mereka melihat itu semua, maka penyeru pun menyeru orang-orang di neraka, dikatakan ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Ketika seruan menyeru orang-orang di neraka dan mereka ahlun nar fayashra'ibun, mereka pun mendongak dan mereka sedang diazab. Sebagaimana ahlul jannah ketika dipanggil mereka sedang mendapatkan nikmat, menikmati nikmat surga. Begitu pula ahlun nar ketika mereka dipanggil sedang diazab dan mereka apa? Mendongak. Wa yanzurun, dan mereka pun melihat apa yang diperlihatkan kepada mereka dari bentuk kematian. Setelah diperlihatkan, hal ta'rifuna hadza ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, wahai penduduk neraka, tahukah kalian apa ini? Fayaqulun, maka mereka menjawab, na'am hadzal maut. Kata mereka, iya, ini kematian. Setelah semuanya melihat, wa kullukum qad ra'au, dan semua kalian wahai penduduk neraka semuanya telah melihat. Artinya tidak ada yang tidak melihat, semuanya melihat. Sebagaimana ahlul jannah semua melihat bentuk kematian, begitu pula ahlun nar, mereka melihat kematian. Setelah semuanya menyaksikan, maka seru penyeru itu mengatakan kepada kedua kelompok, ahlun nar, ahlul jannah, fayudbah. Setelah semuanya melihat bentuk rupa kematian yang diserupakan dengan seekor domba yang gemuk, fayudbahul maut, maka kematian pun disembelih. Kematian yang diserupakan disembelih. Setelah disembelih kematian, maka penyeru tadi mengatakan kepada ahlal jannah, wa ya ahlal jannah khuludun bila maut, wahai penduduk surga, kekal kalian dan tidak ada kematian setelah ini. Kekal, kalian akan tetap hidup, kalian akan kekal dan tetap hidup di surga dan tidak akan pernah ada kematian setelah itu. Begitu pula penyeru tadi mengatakan kepada ahlun nar, wa ya ahlan nar khuludun bila maut, wahai penduduk neraka, kekal kalian selamanya hidup di neraka dan tidak ada kematian setelah ini. Maka setelah Nabi menjelaskan hadis ini, Nabi pun membacakan firman Allah. Nabi pun membaca firman Allah dalam surah Maryam ayat 39, wa andirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, itu hari kiamat. Ingatkan manusia tentang hari kiamat. Ini perintah Allah kepada Nabi SAW dan kepada orang-orang yang beriman. Wa anzirhum yaumal hasrah, beri manusia peringatan tentang hari penyesalan, hari kiamat. Idh qudiyal amru, ketika datangnya hari kiamat segala perkara akan Allah putuskan. Wa hum fi ghaflah, dan sungguh kebanyakan manusia dalam kelalaian terhadap hari kiamat. Sungguh manusia betul-betul lalai terhadap hari kiamat.
wahum la yu'minun, dan mereka sebagian besar tidak beriman akan adanya hari kiamat, padahal hari kiamat itu hak. Karena para jamaah, hakikat ibadah termasuk thalabul ilmi, pengajian seperti ini, hakikatnya apa? Untuk memperingati hari kiamat. Hakikatnya agar kita mengingat hari kiamat itu ada, pasti datang. Apalagi kalau kita banyak membaca di berbagai ayat, kalau kita banyak membaca di berbagai ayat Al-Quran, Allah menjelaskan datangnya hari kiamat itu faj'ah, baghtah. Allah menyebutkan di berbagai ayat, jadi bisa cek sendiri, bahwa kedatangan hari kiamat itu baghtah, tiba-tiba, dalam kondisi kebanyakan manusia lalai. Makanya orang beriman ketika melihat dunia sekarang makin banyak tempat kelalaian, artinya makin dekat hari kiamat. Wallahi, orang beriman yang berilmu terhadap agamanya, yang sering membaca hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat, demi Allah, banyaknya tempat kelalaian di mana-mana menunjukkan dekatnya hari kiamat. Kapan? Urusannya Allah, tapi dekat. Tempat-tempat lalai, tempat-tempat rekreasi, betul itu kelalaian, tapi apa hakikatnya? Dekat hari kiamat. Kenapa? Karena semakin dekat hari kiamat, semakin jumlah orang yang lalai itu banyak. Makanya Allah SWT mengatakan dalam ayat tadi, ketika Allah katakan wa andirhum yaumal hasyrah, beri manusia peringatan tentang hari penyesalan hari kiamat, id qudiyal amru, karena hari itu hari ditetapkan sebuah keputusan, wa hum fi ghaflah, dan kebanyakan manusia dalam kelalaian terhadap hari kiamat, nggak peduli, apalagi orang kafir. Nah kan lihat, kalau jenengan gaulnya sama orang-orang kafir, jangan orang kafir, sama orang muslim tapi lalai, demi Allah akan ikut lalai terhadap akhirat. Tapi kalau gaulnya sama orang yang sering ngaji, gaulnya sama orang-orang yang sering duduk tentang membahas ilmu, tentang membahas hari kiamat, demi Allah akan hadir hati ini tetap persiapan menuju hari kiamat. Karena yang berbahagia ketika Allah takdirkan Anda terpilih untuk senantiasa duduk majelis ilmu, meskipun mungkin datangnya sambil ngantuk-ngantuk. Walaupun ya kalau mau lebih jangan ngantuk, ini aja sudah ngantuk, baru mukadimah sudah ada yang ngantuk. Padahal membahas hari kiamat kok ngantuk. Baik, itu mukadimah, semoga bermanfaat mukadimah seperti ini. Para jemaah, apa tema kita sebelumnya? Membahas definisi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita sudah membahas tentang siapa? Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibagi apa? Ada dua kata, As-Sunnah al-Jamaah, As-Sunnah al-Jamaah. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar tentang apa itu sunnah secara bahasa dan maksud secara syar'i. Dan yang kedua juga kita bahas tentang makna sunnah, makna jamaah. Dan terakhir kita membahas ini insyaallah. Kemarin kita sebutkan di antara definisi al-jamaah, itu kata yang kedua dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara bahasa bahwa jamaah artinya apa? Dua orang dan lebih. Secara makna bahasa jamaah itu apa? Dua orang lebih. Itu jamaah secara bahasa. Secara pembahasan maksud syariat atau maksud dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama menyebutkan tutlaqu ala iddati ma'anin dzakarha ahlul ilmi, bahwasannya makna jamaah secara maksud syar'i para ulama banyak menyebutkan maknanya. Yang pertama yang sudah kita sebut kemarin apa? Tutlaqu jamaah ala as-sahabah, bahwa makna jamaah dimutlakan pertama kali kepada jamaahnya para sahabat, maksudnya para sahabat secara menyeluruh. Maka maksud al-jamaah pertama kali adalah para sahabat. Kenapa? Karena mereka generasi pertama yang beriman kepada Allah, kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah, kelompok orang-orang yang Allah memuji mereka dalam Al-Quran. Begitulah Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Mereka lah al-jamaah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang kedua kemarin kita sebutkan apa? Bahwa makna jamaah juga dimutlakan kepada ahlul ilmi, yaitu para ulama. Para ulama mereka apa? Al-jamaah.
Para ulama mereka apa? Al-jamaah. Bahkan ucapan Abdullah bin Mas'ud, terkadang maksud dari jamaah kadang bisa satu orang, walaupun secara bahasa jamaah minimal 2 orang, tapi terkadang secara makna syar'i bisa juga dimaknai ahlu sunnah wal jamaah itu satu orang. Apa di antara ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud? Al jama'atu ma wafaqal sunnah, ma wafaqas sunnah wa in kunta wahdak. Jamaah itu maksudnya ahlu sunnah wal jamaah itu adalah seseorang yang akidahnya, amalannya, ibadahnya ma wafaqas sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi. Wa in kunta wahdak, meskipun mungkin engkau seorang diri yang mengerjakan sunnah. Maka satu orang yang mengerjakan sunnah tapi sekelilingnya mereka mengerjakan amalan bid'ah, maka satu orang itu al-jamaah atau al-sunnah wal jamaah, meskipun satu orang. Kenapa? Karena ibrahnya, penentunya bukan bahasa. Betul, secara bahasa jamaah artinya apa? 2 orang lebih. Tapi secara makna syar'i dan maksud syariat, terkadang seorang dikatakan al-sunnah wal jamaah juga bisa seorang diri. Ketika ada seseorang dalam sebuah tempat yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, seorang diri, sedangkan yang lainnya mereka senang dengan perbuatan bid'ah dan dia seorang diri, maka dia ahlu sunnah wal jamaah meskipun seorang diri. Dan hal ini juga bisa nisbat kepada ahlul ilmi meskipun seorang diri, nisbat kepada ahlul ilmi meskipun orang yang berilmu seorang diri, maka seorang diri itu bisa dikatakan apa? Juga al jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah. Itu maknanya. Kenapa demikian? Kenapa para ahlul ilmi dikatakan al-jamaah dalam maksud ahlus sunnah wal jamaah? Li'annahum a'immatul huda, karena mereka imam-imamnya pembawa petunjuk. Karena seorang dikatakan ahlul ilmi, maksud ilmu agama Allah, yang dengan ilmunya mereka menunjukkan manusia kepada hidayah, yang dengan ilmunya para ulama menunjukkan manusia kepada hidayah, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muqtada bihim fid din, di mana orang-orang yang berilmu selalu diikuti oleh para pengikutnya. Dan ahlul ilmi ketika mendakwahkan manusia, yang didakwahkan apa? Ilmu. Seorang alim, seorang yang betul-betul berilmu terhadap agama ini, yang ia dakwahkan apa? Ilmu. Ia mendakwahkan ilmu, menjelaskan ilmu. Ilmu apa? Ilmu din. Makanya keliru jika ada seorang alim dia berdakwah tujuannya mencari jamaah, ini keliru, menyelisihi apa maksud dari dakwah. Inti dari dakwah itu bukan mencari jamaah, bukan mencari pengikut. Inti dasar dalam berdakwah bukan mencari pengikut, tapi apa? Iblagul haq, menyampaikan kebenaran meskipun tidak ada pengikutnya, meskipun tidak ada yang mengikutinya. Maka pahami jamaah, inti dari dakwah bukan mencari pengikut, bukan. Betul mendapatkan pengikut itu diantara apa? Tujuan yang lain, tapi paling inti bukan itu. Paling inti apa? Menyampaikan kebenaran meskipun tidak ada yang mengikutinya. Karena kalau kita membahas para ulama, tentang menjelaskan para ulama bahwa suksesnya seorang dai dalam berdakwah bukan banyaknya pengikut, bukan, tapi sukses seorang dai diukur apakah dia telah menyampaikan kebenaran apa tidak, dan konsisten tidak, dan berani tidak menyampaikan kebenaran, berani tidak menyampaikan kebenaran. Karena konsekuensi menyampaikan kebenaran itu apa? Apakah langsung diterima? Enggak, pasti pertama ditolak dulu, bahkan dibenci dulu. Siapa? Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Apakah serta-merta dakwah Nabi diterima? Tidak. Nabi ditolak, dimusuhi, dibenci, bahkan yang dulunya menjuluki Al-Amin berubah. Begitulah dakwah. Makanya inti dakwah apa? Menjelaskan ilmu, mengajak manusia kepada jalannya Allah, mengajak manusia kepada apa? Jamaah, tapi jamaah di atas al-haq. Nah, ketika banyak orang yang mau diajak
kepada kebenaran dan mau diajak untuk memahami sunnah, dzaka ahlus sunnah wal jamaah, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun tadi hanya 2 orang atau sendirian, ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan di zaman salaf dulu dan sampai hari kiamat pun, jumlah ahlus sunnah itu yang betul-betul ahlus sunnah itu apa? Minoritas. Jumlah ahlus sunnah itu minoritas. Maka sampai dalam berbagai riwayat dari tabi'in, asar dari tabi'in, orang-orang dulu kalau ada 2 orang ahlus sunnah berpisah, ya mungkin karena hijrah atau karena mungkin pindah. Ketika ada 2 orang sunnah berhijrah, maka yang hendak atau yang akan seorang yang tinggal dan mengatakan kepada yang akan pergi, dia mengatakan, wahai saudaraku, sampaikan kepada siapapun dari ahlu sunnah, sampaikan salamku kepada siapapun dari ahlu sunnah yang kau kenal. Fa innana fi zamanil ghurbah, sungguh kita ini di zaman keterasingan. Ini di zaman para salaf. Sungguh ahlu sunnah wal jamaah itu dalam keterasingan. Kenapa? Karena minoritas. Demi Allah, ahlu sunnah kalaupun dikumpulkan dimanapun berada, itu tetap minoritas. Artinya jika ahlu sunnah di Indonesia, maksudnya ahlu sunnah di Indonesia dikumpulkan semuanya dari Sabang sampai Merauke, dikumpulkan dan dipresentasikan yang betul-betul ahlu sunnah dengan yang tidak, tetap minoritas. Apalagi berbagai daerah lebih minoritas lagi. Tapi tetap itulah ahlu sunnah. Baik. Karena ya kemarin saya bawakan ucapan dari Abdullah bin Mubarak ketika ditanya oleh ketika sahabat Abu Bakar ditanya oleh tabi'in, ya ketika Abdullah bin Mubarak ditanya oleh murid-muridnya, man ahlus sunnah, siapa ahlus sunnah atau siapa jamaah itu? Qal Abu Bakrin wa Umar. Ketika Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, ditanya siapa al-jamaah itu, beliau menjawab Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Dikatakan faqila qad mat, keduanya telah meninggal. Maka beliau menyebutkan nama-nama sahabat yang lain, fulan. Menyebut apa? Sahabat-sahabat yang fulan. Nah. Dan alasan satu sisi di sini, alasan kenapa Abdullah bin Mubarak menyebutkan nama-nama sahabat, kenapa? Dzu ilmin, yang memiliki ilmu. Walaupun secara umum para sahabat apa? Generasi yang berilmu. Maka lihat para jemaah, kalau kita memahami, menyaksikan dengan seksama, generasi yang semuanya di atas ilmu hanya generasi sahabat. Walaupun satu sama lain ilmunya berbeda-beda, maksud kapasitas ilmunya berbeda-beda. Artinya keilmuan sahabat Abu Bakar melebihi Umar, keilmuan Umar melebihi apa? Utsman, dan seterusnya. Tapi keseluruhan para sahabat, mereka generasi di atas ilmu, keseluruhan para sahabat generasi di atas ilmu. Kenapa? Karena ciri khas agama kita itu ilmu. Ciri khas agama Islam itu ilmu. Beda dengan agama-agama di luar Islam. Agama-agama selain Islam itu tidak di atas ilmu, di atas khurafat, di atas apa? Keyakinan yang tidak pernah ada asal-usulnya, tidak ada landasannya. Karenanya Islam agamanya apa? Sumber agamanya apa? Wahyu Allah, kalamullah. Agamanya Allah, Rasulnya Allah yang mengutus, kitabnya Allah yang menurunkan, kitabnya Allah yang menjaganya. Bukan kita hanya kalaupun ada sebagian orang yang Allah takdir bisa menghafal Quran, itu Allah yang mentakdirkannya. Tapi hakikatnya Allah yang menjaga agama ini. Dan ahlu sunnah wal jamaah meskipun jumlah sedikit, hakikatnya mereka penjaga agama ini. Saya katakan demi Allah, ahlu sunnah meskipun minoritas, hakikatnya mereka lah yang betul-betul menjaga agama ini.
Karenanya ciri khas ahlu sunnah apa? Tegak di atas ilmu. Makanya ciri khas kajian sunnah apa? Menjelaskan ilmu. Iya, pembeda kajian sunnah dengan yang lain apa? Kajian sunnah menjelaskan ilmu, fokus menjelaskan ilmu, bukan guyonan, bukan menghibur jamaah, bukan dikit-dikit jamaah. Demi Allah, ciri khas ahlu sunnah kajiannya menjelaskan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Itu yang dijelaskan, ada yang lain. Bukan dongeng, cerita. Bukan supaya kecekakan ketawa. Enggak. Kalau majlis ilmu dikatakan majlis ilmu tapi isinya ketawa-ketawa, itu majlis lawak. Atau istilah orang sekarang apa itu yang di TV-TV itu majlis para pelawak. Bahkan para pelawak supaya bisa audiensnya ketawa gimana? Bikin cerita bohong kan? Pokoknya supaya bikin ketawa. Padahal kalau antum tahu hadisnya bahwa tidaklah manusia berkumpul dan membuat manusia ketawa dengan satu kebohongan kecuali terlaknat. Apalagi secara umum dunia dan isinya terlaknat kan? Iya enggak? Dunia dan isinya terlaknat enggak? Terlaknat. Kecuali 4 golongan, 4 sifat yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, ala inna dunya mal'unun, ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, ala inna dunya mal'unatun, sungguh ketahuilah dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula siapapun yang ada di dunia ini, dan terlaknat pula siapa yang ada di dunia ini, illa kecuali zikrullah, orang-orang yang menegakkan zikir kepada Allah. Siapa yang berzikir kepada Allah? Mungkin kan orang kafir berzikir kepada Allah? Mungkin. Lantas siapa yang berzikir kepada Allah? Umul mu'min, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertasbih, bertahmid, bertahlil. Mereka orang yang beriman kepada Allah, yang betul-betul beriman kepada Allah, yang faham makna la ilaha illallah, tidak hanya diucapkan, paham maknanya, paham konsekuensinya, dan paham mendakwahkannya. Zikrullah, orang berzikir kepada Allah, orang beriman. Atau yang kedua, wa mawalah, yang menegakkan ketaatan, kepada Allah, baik di dunia, baik di masjid atau di jalan atau di rumah. Yang ketiga, au alimun, yang tidak terlaknat, alim, orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu din. Yang tidak terlaknat di muka bumi apa? Al ulama, para ulama yang faham agama Allah, yang faham hakikat agama Allah, tauhid, alim terhadap agama Allah. Atau yang keempat, au muta'allim, atau orang yang mempelajari ilmu agama Allah. Maka 4 sifat ini yang Nabi kecualikan tidak terlaknat. Karenanya majalisul ilm, majalisul dzikr, majlis ilmu adalah majlis dzikir. Nabi mensifati majlis ilmu ay majlis dzikir, di mana Allah memiliki para malaikat yang diperintahkan mencari majlis dzikir. Innalillahi malaikatun yatatabba'una majalis dzikir. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang Allah tugaskan mencari majlis dzikir, majlis ilmu di muka bumi ini. Faida wajaduha qa'adu ma'hum. Jika para malaikat tadi mendapatkan majlis ilmu, maka mereka akan duduk bersama manusia, bersama orang beriman di situ. Jadi majlis ilmu dihadiri para malaikat, di mana bagaimana itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, urusan mereka. Makanya malulah ketika Anda hadir majlis ilmu, Anda lalai malu. Para malaikat jauh dari langit turun mendengarkan majlis ilmu. Ya. Nah, kembali ke sini bahwa para ulama termasuk yang tidak dikecualikan, tidak dilaknat, dan mereka al-jamaah karena diikuti ilmunya. Kemudian kemarin sebutin juga Ibnu Hajar mengatakan bahwa di antara al-jamaah ahlul ilmi syar'i, di antara ucapan beliau wal muradu bil wasfil madhkur, maksud dari ucapan al-jamaah kata Ibnu Hajar ay ahlul ilmi syar'i, para ulama ilmu syar'i.
Atau Imam At-Tabari mengatakan wal muradu bi ahli ilmi, yang dimaksud ahlul ilmi li'anna Allah ja'alahum hujjatan ala khalqi, karena Allah menjadikan ahlul ilmi sebagai hujjah, sebagai tegaknya hujjah Allah kepada khalq, manusia. Jadi orang-orang yang berilmu hakikatnya apa? Allah takdirkan mereka untuk menyampaikan ilmunya Allah. Allah yang mentakdirkannya, termasuk saya. Allah yang telah mentakdirkannya, siapapun dia, menyampaikan ilmu agama at-tauhid. Hakikatnya Allah yang telah mentakdirkannya, bukan kebetulan, bukan. Demi Allah, duduknya saya di sini bukan sebuah kebetulan. Duduknya saya sekarang menyampaikan ilmu bukan sebuah kebetulan, tapi Allah yang telah mentakdirkannya. Padahal Anda tahu, saya bukan orang Semarang. Saya lahir di Jawa Barat, besar di Kalimantan, merantau ke Jakarta, merantau kemana-mana, sampai ke Timur Tengah. Tapi Allah takdirkan kok di sini sekarang. Bukan kebetulan, bukan pilihan saya. Allah yang mentakdirkannya. Wallahi. Karena ahlul ilmi, Allah menjadikan mereka menyiapkan ilmu karena yuqtada bih, mereka diikuti dengan ilmunya. Karena kata Imam Tabari, li'anna Allah ja'alahum hujjatan lil khalq. Allah menjadikan ahlul ilmu sebagai hujjah, sebagai tegaknya kebenaran dari Allah Subhanahu kepada makhluknya. Wan nasu taba'un lahum, dan tabiatnya manusia mengikuti orang yang berilmu. Itu tabiat. Tabiatnya manusia mengikuti orang berilmu. Karenanya kematian orang berilmu bagi manusia yang mencintai ilmu itu musibah besar. Kematian seorang alim bagi orang yang beriman dan condong hatinya kepada ilmu itu musibah besar. Makanya kalau kita melihat sejarah yang dijelaskan oleh para ulama, musibah-musibah, ujian-ujian yang menimpa para sahabat Nabi yang terbesar bukanlah ketika mereka diusir dari Mekah, bukan. Bukanlah ketika mereka disiksa, bukan. Ujian terbesar yang dirasakan para sahabat Nabi ketika mendengar berita qad mata Muhammadun SAW, telah meninggal dunia Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka lihat, kalau antum baca sirah Nabawi, di antara terpukul mundurnya kaum muslimin di perang Uhud, di antara sebab terpukulnya kaum muslimin di perang Uhud, ya di antaranya, bukan hanya satu, ada orang-orang munafik yang mengatakan mata Muhammadun, telah meninggal Muhammad. Akhirnya apa? Kondisi kaum muslimin apa? Lemes. Iya. Orang munafik mengatakan mata Muhammad, telah mati Muhammad, maksud Nabi Muhammad. Maka kaum muslimin mendengar itu apa? Langsung lemes. Bahkan kalau ketika betul-betul kondisi ketika Nabi meninggal dunia, kondisi Madinah itu apa? Kalau bahasa kita apa? Mencekam, sunyi. Para sahabat berduka, bahkan bumi ini berduka. Makanya orang-orang yang memang pura-pura masuk Islam ketika itu langsung murtad. Yang baru masuk Islam murtad. Itu ujian terbesar kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena Nabi pembimbing ilmu, karena Nabi diikuti oleh umat. Begitu pula Nabi mengatakan al ulama warathatul anbiya, para ulama bersama para nabi, para ulama pewaris para nabi. Karenanya kedudukan ahli ilmi setelah Nabi itu juga besar, diikuti, yang menjadi titik penjelas apa? Sebagai tegaknya hujah dari Allah kepada manusia, dan mereka diikuti oleh manusia. Makanya ketika orang berilmu meninggal itu apa? Musibah besar. Bahkan kalau kita antum laut sejarah, kenapa umatnya Nabi Nuh terjerumus kepada kesyirikan? Di antara sebabnya meninggalnya 5 orang soleh yang bernama Wadda, Suwa'a, Yaguth, Ya'uq, Nasra, ya dalam surah Nuh. Dan hati manusia terhadap orang soleh itu apa? Ada besar, perhatian manusia kepada orang soleh itu besar. Disitulah setan menyelewengkan anak Adam dengan apa? Ghulu, berlebihan. Meskipun ingat, meskipun Islam memerintahkan kita memelihara orang berilmu, tapi dilarang ghulu, berlebihan.
Karena ghulu bukan perintah Allah dan Rasulnya, ghulu perintah syaitan. Makanya supaya tidak ghulu, berilmulah terhadap agama Allah, sibukkan kepada ilmu, sibukkan, kalaupun antum hadir ke masjid ilmu, sibukkan dengan ilmu supaya tidak ghulu, supaya tidak ghulu. Bahkan kecintaan dalam rumah tangga supaya tidak ghulu, bagaimana? Landasi ilmu. Iya, lihat, kalau seandainya orang-orang yang betul-betul mencintai pasangan dengan di atas ketaatan dan ridho Allah, tidak ada istilah Romeo dan Juliet, nggak ada. Romeo dan Juliet itu kan kisah cinta orang yang ghulu. Nggak ada dalam Islam perintah seperti itu, nggak ada. Cintailah kekasihmu secukupnya, tidak berlebihan, dan bencilah musuhmu secukupnya, jangan berlebihan. Karena bisa jadi apa yang kau cintai suatu saat akan menjadi kebencian buat dirimu, dan sering terjadi. Iya enggak? Sering enggak dia merasakan dulu cinta banget, sekarang apa? Benci. Terjadi. Dulu dekat banget, sekarang apa? Berjauhan. Begitulah kehidupan dunia. Makanya untuk tidak terjerumus pada ghulu, berilmulah. Karenanya ulama yang betul-betul ulama sibuk mendakwakan ilmu, karena ilmunya diikuti. Mereka al-jamaah. Kemudian juga wa tutlaqul jamaah ala ijtima' al-haq wa adam tafarruq. Yang ketiga, di antara makna jamaah dimutlakan kepada mana ijtima', berkumpul, tapi alal haq. Ingat, al-jamaah juga dimaknai adalah berkumpulnya manusia di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Apa landasan kebenaran kita? At-tauhid. Landasan persatuan tauhid, bukan yang lainnya. Maka ketika mengajak manusia, ajaklah manusia kepada inti persatuan tauhid. Pahamkan la ilaha illallah, pahamkan maknanya, pahamkan syarat-syaratnya, pahamkan tentang konsekuensinya, pahamkan tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah, pahamkan tentang ketika seorang loyal kepada orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, itu ada bahaya. Itu inti persatuan, dan itu inti apa? Jamaah. Maka saya pernah bercerita di kesempatan yang lalu, ya, khutbah Jumat saya menyampaikan tentang makna la ilaha illallah. Saya jelaskan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya. Habis khutbah, Ustaz, jangan nyampaikan itu lagi, itu bikin orang perpecahan. La haula wala quwwata illa billah. Lantas saya bilang, kalau saya nggak boleh nyampaikan itu, nyampaikan apa kira-kira? Ya, isi khutbah Jumat tentang pentingnya persatuan. Taib, di atas apa persatuan? Ya, organisasi ini, organisasi A, B, C, D. Nanti kalau saya jelaskan organisasi A, nanti yang B nggak terima. Saya jelaskan organisasi A, B, C nggak terima. Apa yang disebutkan? Di atas apa dia ngajak bersatu? Diam. Saya jawab, di atas Islam. Apa inti Islam? La ilaha illallah. Pahamkan ini. Makanya inti dakwah apa? Ilallah. Qul hadhihi ad'u ilallah, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dalam surah Yusuf. Allah merintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad dalam berdakwah menjelaskan, inilah jalanku, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Allah menjelaskan dalam surah apa? Dalam surah Yusuf di ayat ke-108. Allah perintahkan Nabi Muhammad, qul, katakan wahai Rasul Muhammad SAW, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah, aku diperintah oleh Allah untuk menyeru manusia kepada jalan Allah. Ingat, mengajak manusia kepada jalan Allah, menjelaskan tentang jalannya Allah, bukan mengajak mengkultuskan Nabi, tidak. Begitu pula dalam dakwah, hendaknya seorang yang alim, yang betul-betul berilmu, dalam berdakwah bukan ngajak untuk mengagungkan dirinya, mengkultuskan dirinya supaya berkah semua. Adu ilallah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mentaati Allah, memahami syariat Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan syariat Allah, mengamalkan syariat Allah, mendakwakannya dari pribadi, keluarganya. Itu inti dakwah. Adu ilallah ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Apa inti ilmu? At-tauhid, la ilaha illallah. Baru apa? Syariat-syariat yang lain.
Ala basir, di atas ilmu. Karena ilmu pertama kali apa? Tauhid. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, apa bunyinya? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Fa'alam, berilmulah, ketahuilah, pahamilah apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya dia itu Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'alam, ketahuilah, berilmulah tentang la ilaha illallah. Karena lihat dakwah Mu'adz bin Jabal ketika Nabi memerintahkan Mu'adz untuk pergi ke Yaman, apa kata Nabi? Ya Mu'adz, faltakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadata an la ilaha illallah wa anni Muhammad wa anni Rasulullah. Wahai Mu'adz, jadikan awal pertama kau mendakwahi Alkitab untuk mendakwakan kepada syahadat la ilaha illallah dan diriku ini Rasulullah. Itu intinya. Fa in ata'uka lidzalik, fa in ata'uka lidzalik, jika ahlul kitab di Yaman mentaatimu terhadap dakwah yang kau sampaikan terhadap la ilaha illallah, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihimus shalah. Jika mereka menerima dakwah la ilaha illallah, maka berikan setelah itu, kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka tentang Allah telah mewajibkan salat sehari semalam 5 waktu. Baru berarti syariat setelahnya, tapi awal pertama kali apa? La ilaha illallah. Awal pertama kali la ilaha illallah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa yang mengikuti Nabi? Para sahabat. Di atas apa? Di atas ilmu. Orang-orang yang mengikuti Nabi sama para sahabat mengikuti apa? Di atas ilmu. Di atas ilmu. Kenapa? Karena Nabi memahamkan, sahabat memahamkan ilmu. Demi Allah, yang dipahamkan atau yang memaham apa, Nabi SAW memahamkan kepada sahabat apa? Pemahaman ilmu. Ilmu apa? Ilmu din, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, saya kasih contoh tentang surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 82. Ketika turunnya ayat ini yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika turunnya surah Al-Maidah, surah yang ke-6 ayat ke-82 yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mempercampur adukkan imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka mendapatkan keamanan dari azab Allah di dunia maupun akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Kita tahu para sahabat orang Arab dan paham bahasa Arab fusah, bahasa Al-Quran. Tetapi meskipun para sahabat orang Arab paham bahasa Arab, paham bahasa Al-Quran, tetapi tetap butuh bimbingan Rasulullah SAW. Karena terkadang ada sebuah kata dalam Al-Quran, makna bahasa Arabnya ini tapi maksudnya berbeda. Contoh ayat ini maksudnya, surah Al-An'am ayat 82. Ketika turun ayat ini, para sahabat bersedih. Kenapa? Karena zahirnya ayat jika diartikan secara letterlek bahasa Arab apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahu, yang tidak mencampur adukan iman mereka bidzulmin, dengan kedzaliman. Umumnya kedzaliman itu apa? Kedzaliman itu umumnya apa? Sesama manusia ngambil hak orang lain, atau tidak mengambilkan hak orang lain, atau mendolimi orang lain, kedzaliman. Dan itu dipahami para sahabat. Kalimat dzulum, kedzaliman di antara manusia. Sehingga kata para sahabat, ketika turunnya ayat ini, semua kami bersedih. Kenapa? Karena tidak mungkin mendapatkan kebaikan dari ayat ini. Kenapa? Karena ayatnya, barang siapa yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, artinya tidak pernah berbuat kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dari azab Allah dan mereka mendapat petunjuk. Nah, permasalahannya tidak ada satupun di antara sahabat yang tidak pernah berbuat zalim. Tidak ada yang merasa bahwa sahabat, aku tidak pernah berbuat zalim, nggak ada. Dengan sebab itulah akhirnya para sahabat tetap sedih. Kenapa? Tidak mendapat apa? Jaminan keamanan dari azab dan tidak mendapat petunjuk dari Allah. Ternyata ketika mereka bersedih, Nabi mengatakan, kenapa kalian? Kata para sahabat, bihadil ayat Rasulullah, ayat ini. Maka dia mengatakan, laisa kahakadha, bukan seperti ini maksudnya. Az-zulmun, kalimat zalim dalam ayat itu, kata Rasulullah SAW, ala tasma'u
maqalata Luqman al-Hakim alladzi dzakarahu Allah fil Quran? Tidakkah kau mendengar ucapan atau nasihat Luqman al-Hakim yang Allah sebut dalam Al-Quran di surah Luqman ayat 13, bahwa yang dimaksud zalim di sini apa? Asyirk, kesyirikan, syirik besar maksudnya, dan syirik kecil, di mana Allah mengatakan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ingat ketika Luqman al-Hakim berkata kepada putranya, wahai anakku, ya, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah. Kenapa? Innasyirka la dzulmun 'adzim, sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Nabi menjelaskan kezaliman dalam surah Al-An'am ayat 82 maksudnya, kata Rasulullah SAW, yang Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat 13, maksudnya kesyirikan. Baru sahabat tenang, bahagia. Maka kasus seperti ini menunjukkan bahwa para sahabat saja untuk memahami sebuah ayat butuh bimbingan Nabi SAW, karena Nabi adalah yang alim terhadap Al-Quran. Nah, jadi al-jamaah dimutlakkan kepada berkumpulnya manusia di atas kebenaran. Ingat, di atas kebenaran, bukan di atas selain kebenaran. Makanya kalau antum mau berkumpul, dilihat-lihat ya, ada orang berkumpul karena ini, karena itu, karena bisnis, karena alumni SMA, alumni ini isinya kekacauan ya, isinya apa? Kekacauan. Tinggalkan sudah. Saatnya anak betul-betul hijrah dohir wa batinan. Tidak Anda berkumpul ke siapa? Di atas ilmu. Karena ciri khas sunnah dan jamaah ilmu. Maka tadi bahwa apa? Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, kemudian juga ucapan dari Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga imam yang lain, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Nabi mengatakan sebuah hadis, wal jama'atu rahmah, karena ya jamaah maksudnya berkumpulnya manusia di atas kebenaran, rahmat Allah. Wal furqatu azab, dan perpecahan itu adalah azab, siksaan. Ingat, al-jama'atu rahmah, berkumpul di atas kebenaran, berkumpul berjamaah di atas kebenaran, rahmat Allah. Wa tafarruq atau wal furqatu azab, dan perpecahan, dan tidaklah orang berpecah kecuali menyelisihi la ilaha illallah, azab. Makanya hadis yang sering dibawakan oleh sebagian para mubaligh apa? Ikhtilafu ummati rahmah, inilah aslalah, kata ulama. Hadis yang sering dibawakan oleh para mubaligh, apa bunyinya? Ikhtilafu ummati rahmah, ini bukan hadis. Bahkan para ulama mengecek bahwa ini bukan hadis, bahkan la aslalahu, tidak ada asal usulnya, di mana sumbernya, nggak ada. Tapi sering dibawakan oleh lisan-lisan para mubaligh untuk menguatkan bahwa perpecahan itu nggak apa-apa. Dan biasanya memang orang-orang yang dakwahnya tidak menekankan pada tauhid selalu membawakan hadis ini untuk menguatkan kondisi dia, untuk menguatkan apa? Kondisi dia. Maka lihat juga pembeda dakwah sunnah dengan dakwah yang lain, bahwa apa? Dakwah sunnah itu apa? Menjelaskan kebenaran, meskipun mungkin dirinya belum bisa mengamalkan secara utuh, tapi kebenaran harus disampaikan. Beda dengan orang-orang yang dakwah bid'ah, berdakwah menyampaikan sesuatu yang intinya menguatkan perbuatannya. Ada sebenarnya orang kadang-kadang apa? Rokok nggak apa-apa, merokok itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dirinya perokok. Merokok rapopo, ini perokok. Ya. Tidak seperti itu dakwah sunnah, dan tidak seperti itu Nabi berdakwah. Bahkan lihat,
Dalam sejarah sirah nabawiyah, Nabi mendakwahi orang-orang musyrik penyembah berhala. Apakah Nabi pernah ikut-ikut menyembah berhala? Enggak pernah. Saya teringat tahun 2003 ketika saya sedikit diberi amanah bantu dakwah di daerah Karawang, Jawa Barat. Saya ketemu seorang tokoh di sana, tokoh yang dianggap berilmu tapi tidak berilmu sebenarnya. Artinya orang di situ menganggapnya berilmu tapi tidak berilmu, dan saya katakan tidak berilmu sama sekali. Ketika saya dakwah di sana sekitar 6 bulanan, selalu orang ini kontradiksi dengan saya. Jadi murid-murid atau orang-orang yang saya ajarkan, ya umum sih, ngajarkan tentang baca Al-Quran, ini itu. Dia ngajarkan apa? Drum band, musik, macam-macam. Sehingga ketika itu saya terangkan kepada anak-anak bahwa ini tidak ada nasnya, bahkan terlarang. Ia sampaikan kepada orang ini. Wah, dia datang ke saya. Oh, sedang. Jadi kan nyampaikan ke anak-anak gini-gini. Ya, kenapa? Dakwah siapa yang Anda ikuti? Dakwah Rasulullah. Tapi apa yang tidak tahu dakwah Wali Songo di negeri ini? Enggak, figur saya dakwah Rasulullah. Tapi kita sudah bercermin tentang dakwah di negeri ini, terutama para penduduk kita dari Wali Songo. Apa yang kalian tahu tentang Wali Songo? Bahwa mereka mendakwahi Islam apa? Dengan gamelan, dengan musik ini. Oh gitu. Kenapa? Supaya mereka mau taat. Oh gitu. Saya katakan, pernahkah ketika Nabi mendakwahi orang musyrik penyembah berhala, apakah Nabi ikut-ikut menyembah berhala? Hah? Diam nih. Jawab. Dan dia memang orang tua. Saya waktu itu baru umur berapa? Baru umur 20, baru umur 19 malah. Dia umur sudah 50 tahun. Ya. Dan menerangkan kebenaran harus tua sekalipun. Kadang tua pun harus disadarkan kadang-kadang. Ya. Betul, orang tua harus disadarkan. Begitulah memang dakwah. Bahkan jangan dipahami yang berdakwah itu hanya ahlu sunnah. Ahlul bidah berdakwah enggak? Ahlul bidah berdakwah enggak? Berdakwah. Bahkan dakwah yang bikin gentar dakwahnya siapa? Dakwah ahlul bidah pada ahlus sunnah. Yang bikin gentar dakwah ahlus sunnah. Padahal menerangkan ilmu. Dan ingat, yang berdakwah juga bukan ahlul bidah, termasuk para syaitan. Berdakwah enggak? Syaitan berdakwah. Para artis dakwah enggak itu? Dakwah enggak? Dakwah. Jangan dipahami yang berdakwah itu hanya ustadz-ustadz sunnah, enggak. Orang ahlu maksiat juga berdakwah dengan dakwahnya mereka kepada maksiat. Iya, berdakwah semuanya. Iklan-iklan itu di YouTube ini. Ya, penggiat riba itu nongol di YouTube, pinjaman. Yang tergiur, oh iya. Berdakwah mereka kepada kesesatan, kepada kelalaian, kepada pelanggaran syariat. Kalau mereka semangat, kenapa kita harus tidak semangat? Harus lebih semangat. Masalah dibenci wajar. Karena al-jamaah sepanjang sejarah dan sejak zaman Nabi SAW, bahkan sebelum umat Nabi SAW, mereka dibenci. Meskipun mereka dikatakan jamaah, tapi ingat, tetap minoritas. Tetap minoritas. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, terutama hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian berkumpul bersama para jamaah. Maksudnya jamaah ahlus sunnah, orang yang berkumpul di atas kebenaran. Wa iyyakum wal furqah, dan hati-hati kalian terhadap perpecahan. Ingat, kita meskipun menyuruh manusia untuk berkumpul di atas kebenaran, di atas al-haq. Bukan sepenting berkumpul, enggak. Bukan sepenting mengumpul, enggak. Kita berkumpul dan mengajak mengumpul di atas kebenaran. Jika orang tidak mau, silahkan. Karena hakikat di hari kiamat nafsi, nafsi. Demi Allah, di hari kiamat nafsi, nafsi. Setelah nafsi-nafsi selesai, baru jamaah kembali. Ingat, kalau antum bahas bab syafaat, syafaat terjadi setelah apa? Setelah urusan pribadi selesai nggak? Nah, sudah belum dibahas di sini? Belum ya? Syafaat di hari kiamat, baik syafaat dari Nabi atau orang beriman kepada orang beriman ini, itu terjadi setelah urusan nafsi-nafsi selesai.
Dan jika ada orang urusan nafsinya nggak selesai, bahkan mampir ke neraka, alamat dia tidak akan mendapat syafaat. Dan kalaupun dia orang beriman, betul, alamat dan syafaat tapi setelah diazab. Makanya ada syafaat Nabi li ahlil kabair min ummatihi, ada syafaat Nabi buat para pelaku dosa besar dari umatnya, tapi apa? Setelah diazab selesai, baru Allah keluarkan melalui syafaat Nabi SAW. Iya kan? Itu juga terjadi. Betul, ada syafaat dari kiamat, tapi setelah urusan masing-masing selesai. Nah, maka Nabi mengatakan di dunia ini agar kita betul-betul menjadi pegangan kita, alaikum bil jamaah, kata Nabi. Hendaklah kalian berpegang teguh di atas jamaah, maksud di atas perkumpulan orang-orang di atas kebenaran. Wa iyyakum wal furqa, hati-hati dengan perpecahan. Fa inna syaitana ma'a wahid, sungguh syaitan itu bersama satu orang. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan setan dari dua orang itu menjauh. Wa man arada bihubbihil jannah, atau barang siapa yang menginginkan dengannya surga, fa alaihi bil jamaah, hendaklah dia mengikuti jamaah yang di atas kebenaran, yang di atas kebenaran. Dalam ucapan Ibnu Mas'ud yang dicatat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innal ladzina takrahuna fil jamaah khairun minal ladzina tuhibbuna fil furqah. Sesungguhnya seseorang ketika tidak menyukai sesuatu dari jamaah itu lebih baik ketimbang dia mencintai perpecahan. Maksudnya apa? Ketika dalam sebuah perkumpulan ada sesuatu yang tidak disukai dengan catatan tidak melanggar syariat, maka itu jauh lebih utama ketimbang berpecahnya manusia. Saya kasih contoh. Perbuatan sahabat Nabi, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lain, berpendapat sebagaimana mereka menyaksikan bahwa ketika manusia haji, beribadah haji maksudnya, dan di Mina, mabit di Mina, ya, di malam-malam tasyrik, sunnah yang Nabi contohkan menjamak dan mengqashar salat. Dan itu pendapat para sahabat secara umum, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, bin Abbas, dan yang lainnya. Suatu ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa aku akan menggenapkan sholat di Mina menjadi 4 rakaat, akan melakukan seperti itu. Ibnu Abbas mengatakan, bukankah yang Nabi contohkan 2 rakaat, maksudnya mengqashar? Tapi apa? Utsman mengatakan tidak. Sesungguhnya yang datang bersamaku hadithu ahli Islam, yang masuk atau yang mengikutiku ini kebanyakan orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, aku khawatir jika aku sholat 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, aku khawatir mereka menganggap kalau mereka pulang disangkanya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Maka Utsman mengambil satu keputusan menggenapkan sholat seperti asalnya, tidak mengqashar dan menjamak sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Dan akhirnya apa? Ketika Utsman menjadi imam sholat, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya bermakmum di belakangnya, dan mereka tidak sholat 2 rakaat dan 4 rakaat. Sehingga orang-orang yang tahu tentang pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sebagainya, kenapa wahai Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas, kalian berpendapat bahwasannya sunnah Nabi SAW bahwa sholat di Mina itu sunnahnya mengqashar, kenapa kau menggenapkan sebagaimana Utsman? Dia mengatakan bahwasan apa? Al-furqatu asyad, perpecahan itu bahaya. Lihat, perpecahan itu bahaya. Tapi ingat, ini masih di atas koridor syariat, ya. Paham maksudnya? Ini masih di atas koridor syariat. Di atas koridor syariat. Dan yang menanggapinya Pak, orang berilmu, dan yang di depan orang berilmu.
Nah, lihat, ketika ada dua orang yang berselisih, keduanya berilmu, itu adem masih. Yang bikin kacau itu orang yang nggak berilmu ikut ngomong. Betul. Ketika ada perselisihan, orang yang nggak berilmu ikut ngomong, ikut komentar, ini yang bikin ricuh, baik di dunia nyata apalagi dunia maya. Bikin rame itu. Karena kalau orang berilmu, kalau ngomong mikir dulu, ada nggak dalilnya, landasannya. Kalau orang bodoh, nyeplos, asal ngomong, iya nggak, betul, kelihatan. Orang berilmu tidak, kalau ngomong orang berilmu apa? Dipikirkan dulu, ada nggak landasannya. Kalau orang ngomong, seperti ngomong masalah, selama tidak dilarang katanya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Antum yang tahu lah kalau di grup-grup, mungkin grup WA, grup Facebook atau apa, lihat, kelihatan orang berilmu enggak. Apalagi ada seorang berilmu tapi bodoh, ketika dicek rule Facebooknya, isinya musik, nyanyian, tapi ngomong agama, kelihatan. Ini dunia maya loh, dunia nyata lebih lagi kelihatan. Nah, karena lihat kasus yang terjadi di antara sahabat. Wah, ketika ada dua sahabat berselisih tapi dalam koridor syariat, sahabat Ibnu Abbas dan yang masih berpendapat 2 rakaat atau mengqasar salat jauh lebih utama ketika di Mina, tapi beliau ikut bermakmum 4 rakaat karena itu asal. Dan memang kekhawatiran Utsman ada pada tempatnya. Demi Allah, kalau seandainya ketika itu Utsman mengimami salat 2 rakaat, khawatir orang-orang yang baru masuk Islam ikut pergi haji pulang menyangka, oh zuhur itu 2 rakaat, asar 4 rakaat. Contoh lain, seperti mamanya apa? Menjamak sholat ketika hujan. Nah, ini sering terjadi juga kadang-kadang, menjamak sholat ketika hujan. Kalau seandainya kondisi kaum muslimin dalam sebuah masjid, sebagian besar belum paham, bahkan mungkin tidak condong kepada ilmu, maka seorang imam yang meskipun paham sunnah, paham tentang utamanya menjamak sholat ketika hujan, maka tinggalkan yang seperti ini. Jangan bahasa apa? Jangan memaksakan diri, karena bisa jadi kalau seandainya ada orang setelah hujan sereda, orang-orang telah menjamak maghrib isya, datang isya nggak ada orang, nggak ada azan, iki masih ada apa? Terjadi, itu bisa terjadi. Akhirnya apa? Kena itu imamnya, imam semprul atau apa, masa biasanya terjadi itu. Ya. Ini kasus kalau memang seperti ini ya. Tapi kalau memang kasusnya seorang imam yang biasa ngimamin dan jamaahnya itu aja, dan memang sering datang, dijelaskan ilmu dan jelas, insya Allah tidak mengapa. Tapi kadang hal-hal seperti ini jika tidak dijelaskan terlebih dahulu akan menjadi perpecahan. Maka jelaskan ilmu, atau mengalahlah selama tidak melanggar syariat. Baik. Kemudian disebutkan juga Nabi mengatakan dalam ucapan amanah yang keempat dari makna al-jamaah, wa tutlaqul jamaah ala majmu'il muslimin wa sawadul a'zam alladzina ala sunnah idza ijtama'u ala imamin aw amrin min umuriddin aw amrin min masalihil ad-dunyawiyah al-mubahah. Berikutnya, makna jamaah juga dimutlakan kepada perkumpulan atau berkumpulnya kaum muslimin meskipun jumlahnya besar. Tetapi ingat, alladzina ala sunnah, yang mereka berkumpulnya di atas sunnah, di atas ilmu syar'i, di atas al-haq. Idza ijtamu ala imamin, jika memang berkumpulnya di atas satu imam yang memiliki ilmu, ada orang yang difigurkan dan berilmu, maka sudah berkumpul. Ya. Atau au amrin min umuriddin, atau berkumpul dalam urusan agama yang tidak melanggar syariat. Kaum muslimin mengerjakan sebuah ibadah, sholat 5 waktu, nggak masalah. Setelahnya ada zikir jamaah, antum tetap nggak masalah bermakmum, nggak masalah. Antum yang berpendapat bahwasannya tidak ada zikir jamaah, tetapi tidak ada masih kecuali yang mengerjakan sholat jamaah, sudah antum bermakmum dan sudah zikir sendiri. Yang berarti tetap ikut jamaah bersama kaum muslimin dalam hal perkara agama. Ambil yang sifat yang masih koridor umum.
yang tidak melanggar syariat. Yang melanggar ya tinggalkan dan tetap bersama mereka dalam sholat yang jamaah. Atau dalam hal maslahat duniawiyah, selama itu mubah. Contoh apa? Berkumpul satu RT itu apa? Kerja bakti, boleh? Boleh. Yang mubah, bukan pelanggar syariat. Tapi kalau RT yang ngumpul untuk ngadakan apa? Sedekah laut mamanya, udah jangan. Bukan mubah lagi, itu haram hukumnya. Kalau berkumpul dalam satu RT untuk kerja bakti, ya itu hal yang mubah, boleh, nggak masalah. Tapi tetap tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, apa ini? Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata sebagai perawi hadis, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman bahwa kebanyakan manusia, itu para sahabat, bertanya kepada Nabi SAW, rata-rata bertanya tentang kebaikan. Kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, kebanyakan manusia, kebanyakan para sahabat bertanya kepada Nabi itu masalah kebaikan. Wa kuntu, adapun aku, siapa maksudnya? Hudzaifah ibn al-Yaman sebagai perawi hadis. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Apa alasannya? Beliau mengatakan, makhafata an yudrikani, khawatir jika aku menemui keburukan itu bagaimana sikapku. Karenanya mengetahui keburukan penting ya? Penting. Makanya ada ungkapan dari para ulama, Arabtu syarra la li syarri walakin lil wiqayati minha. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tapi aku mengetahui keburukan untuk membentengi diri keburukan. Karena penting mengetahui, ingat, mengetahui keburukan itu penting supaya tidak terjatuh kepada keburukan itu. Makanya tadi saya katakan ungkapan para ulama, araftu syarra la li syarri walakin lil wiqayati minha. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tetapi untuk membentengi diri dari keburukan. Dan buktinya sahabat Hudzaifah bin al-Yaman berkata demikian. Kebanyakan para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan. Apa alasannya? Makhafata an yudrikani, khawatir jika keburukan itu menemui diriku. Dan dia bertanya, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fil jahiliyati wa syarrafa ja'ana Allah bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair min syarr. Wahai Rasulullah, dahulu kami berada pada masa jahiliyah. Ini para sahabat kan, bahwa dahulu kami dalam kondisi jahiliyah dan keburukan yang banyak, lalu Allah mendatangkan kebaikan. Apa maksudnya? Islam. Allah mendatangkan kebaikan kepada kami, Islam, dan para sahabat masuk Islam. Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Artinya apakah setelah datangnya Islam dengan kebaikan-kebaikannya akan datang keburukan-keburukan yang merusak keislaman? Itu maksudnya. Maka Nabi mengatakan, na'am, ya, bahwa setelah kebaikan-kebaikan Islam, setelah kebaikan-kebaikan Islam akan datang keburukan setelahnya. Na'am, kata Nabi. Setelah itu sahabat Hudzaifah berkata lagi, wahal ba'da dzalika syarri min khair, apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan lagi? Jadi kebaikan Islam, keburukan jahiliyah, datang keislaman, datang lagi keburukan. Dan sahabat mengatakan, apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan lagi? Kata Nabi, na'am, ya, wa fihi dakhan. Kata Nabi, iya, setelah keburukan itu akan datang kebaikan lagi, akan tetapi ada dakhan, ada kotoran kebaikannya. Maksudnya betul, setelah keburukan akan datang kebaikan lagi, tapi kebaikan itu bersamanya ada kotoran, tidak bersih plek. Bersamanya ada dakhan, kotoran-kotoran. Kemudian sahabat lagi bertanya, wa ma dakhanuhu, apa keburukan dari kebaikan itu? Maka Nabi berkata, qaumun yahduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkirhu, yaitu sekelompok manusia
yang mereka yahduna bi ghairi, mereka mencari petunjuk bukan dari aku. Maksudnya mengamalkan sebuah amalan tapi bukan dari diriku. Maksudnya perbuatan bid'ah. Ya. Mengamalkan sebuah amalan tapi bukan dari petunjukku. Ta'rifu minhum, dan kau akan mengetahui mereka. Kau akan mengetahui orang-orang yang mereka beramal tapi bukan dari petunjukku. Kau akan tahu orang-orangnya. Wa tunkiruhum, dan kau akan mengingkari orang-orang itu. Ini sabda Nabi SAW. Ramai banget sih. Haula wala quwwata illa billah. Qultu, Hudzaifah berkata lagi, fahal ba'da dzalika al-khairi min syarr, dan apakah setelah kebaikan itu akan datang keburukan lagi? Apakah setelah kebaikan yang ada kotorannya akan ada keburukan lagi? Qala na'am, iya, kata Nabi. Siapa mereka? Du'atun ila abwabi jahannam, akan bermunculan para dai tetapi menyeru kepada neraka jahanam. Akan bermunculan para dai tetapi menyeru manusia kepada neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha fadhuquhu fiha, maka siapa yang terpanggil oleh dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam, maka mereka akan merasakan neraka jahanam dan masuk ke neraka jahanam. Qultu, maka Hudzaifah berkata lagi, ya Rasulullah, sifhum lana, jelaskan kepada kami seperti apa orang-orangnya, seperti apa dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Maka Nabi bersabda menjelaskan sifat-sifat mereka, hum min jildatina, mereka sekulit dengan kita, satu kulit dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan lisannya berbicara dengan bahasa kita. Lisannya ngomong agama tapi isinya kesesatan. Lisannya ngomong masalah agama tapi agama yang dibalut dengan kesesatan. Nah, kan lihat orang bicara agama itu indah, enak kan? Orang dengar, tapi kan nggak tahu. Ketika orang ini ngomong agama, apakah murni agama? Yang tahu siapa? Hanya orang yang berilmu, betul-betul berilmu tahu. Atau orang yang sudah mengenal ilmu bisa menilai. Tapi orang awam, ketika dengar ceramah dan dia tidak tahu bagaimana orang ini, bagaimana keilmuannya, dia tidak tahu, asal duduk. Ternyata bicara ilmu agama, casingnya doang, isinya kesesatan. Itu yang Nabi sifatkan. Kulitnya sama seperti kita, ngomongnya sama seperti kita. Bahkan terkadang ngomong agama tapi hanya casing, dalamnya apa? Isinya apa? Kesesatan. Kemudian setelah itu sahabat Hudzaifah berkata, fama ta'muruni in adrakani dzalik, apa yang kau perintahkan kepada wahai Rasul jika aku mendapati orang-orang seperti itu? Apa perintah wahai Rasul kalau aku mendapati orang-orang seperti ini yang menyuruh kepada neraka jahanam? Maka Nabi mengatakan, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, berpegang teguh kalian mengikuti jamaah kaum muslimin yang di atas kebenaran dan orang-orang yang memimpin mereka di atas kebenaran, ikuti mereka. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, fa illam yakun lahum jamaah wala imam, jika tidak ada jamaah, tidak ada manusia yang berkumpul di atas kebenaran dan tidak pula ada imam, apa solusinya ya Rasulullah? Qala, maka Nabi berkata, fa'tazil tilkal firaq, maka tinggalkan semua kelompok-kelompok manusia, kulluha, semuanya, walau anna ta'adha bi asli syajarah, meskipun engkau menggigit akar kayu, itu lebih selamat bagi engkau, hatta yudrika kalmaut, sampai kematian menghampirimu dan kau selamat. Lihat, Nabi mengatakan jika seandainya ada suatu keadaan tidak ada jamaah kaum muslimin di atas kebenaran dan tidak ada pemimpin di atas kebenaran, kelompok yang ada semuanya sesat, kata Nabi, tinggalkan semua kelompok-kelompok manusia yang sesat, tinggalkan semuanya, meskipun engkau hanya berpegang kepada akar kayu dan kau menggigitnya sampai mendatangi kematian engkau, dan itu lebih selamat dan lebih mulia. Begitulah sabda Nabi SAW, menunjukkan penting di atas jamaah tapi di atas kebenaran, jamaah yang berkumpul di atas kebenaran, bukan jamaah-jamaah yang banyak namanya, jamaah ini, jamaah ini, jamaah ini, tapi jamaah yang mendakwahkan kebenaran. Ya. Bisa jadi namanya ini, tapi apa? Intinya al-haq yang didakwakan, bukan namanya. Bisa jadi orang namanya Ahlussunnah wal Jamaah tapi isinya apa? Kemungkaran. Nama penting, tapi yang penting itu isi. Nama penting nggak? Penting, tapi yang penting, lebih penting isinya. Apalah artinya sebuah nama Ahlussunnah wal Jamaah tetapi isinya apa? Bid'ah, kemungkaran, maka tinggalkan.
Makanya penting mempelajari casing, penting mempelajari isi, dan penting mempelajari keburukan agar tidak terjerumus kepada keburukan. Barakallahu fikum. Walaupun masih panjang, tapi kok saya hawanya nggak enak ini. Semoga dimaklumi. Baik, ada 5 menit pertanyaan, silakan. Saya melanjutkan materi kayaknya nggak nyaman. Ada yang bertanya, silakan. 5 menit. Sesuai materi tapi jangan temanya ini yang ditanya masalah rumah tangga. Ada? Dan kadang-kadang kita tutup aja. Semoga apa yang kita bahas menjadi catatan amal kita dan menjadi keridhaan Allah buat kita semua, dan memberikan kepada hati kita hidayah, petunjuk agar kita istiqamah di atas kebenaran sampai ajal musuh kita masing-masing. Dan semoga berkumpul dalam rangka karena Allah, ya, mencapai ridha Allah dan menjadi penghapus dosa-dosa kita, menjadi menghilangkan atau menggugurkan segala kelalaian kita, dan menjadikan kita berkumpul di dunia ini dengan di atas ilmu, dan berkumpul di hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya berharap dan semua kita berdoa, masa-masa indah di dunia seperti ini, saya berkumpul ngasih materi, antum duduk mendengar, akan menjadi kenangan indah kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahi semua kita pasti mati. Wallahi semua kita pasti mati. Entah saya dulu atau anda dulu. Maka jadikan masa-masa indah ngumpul di masjid ilmu menjadi kenangan kita di surga. Ya Allah, saya pernah ngumpul di sini bersama tentang ini, kita bahas, masya Allah, masih motivasi, semangat. Demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.